warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelas B Ekonomi Pembangunan. Kami di sini akan mempresentasikan tugas sejarah pemikiran ekonomi, yaitu perbandingan neo-Keynes, Keynes, dan klasik. Perkenalkan, nama saya Cindy Antikasari, NIM akhir 0100, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Revalia Putri Agustina dengan NIM akhir 065. Dan perkenalkan, nama saya Kartika Sari dengan NIM akhir 089. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran utama klasik, Keynes, dan neo-Keynes. Yang pertama yaitu pemikiran teori klasik. Prinsip utama dalam mazhab klasik adalah kepentingan pribadi dan semangat individualisme atau laissez-faire. Kepentingan pribadi merupakan kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi dan kekuatan untuk mengatur kesejahteraannya sendiri. Menurut teori klasik, peranan pemerintah harus dibatasi seminimal mungkin, karena apa yang dapat dikerjakan oleh pemerintah dapat dikerjakan oleh swasta dengan lebih efisien. Pemerintah diharapkan hanya mengerjakan kegiatan yang betul-betul tidak dapat dilakukan oleh swasta secara efisien, seperti di bidang pertahanan, hukum, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pemikiran Keynes. Berbeda dengan teori ekonom klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi didasari oleh pengembangan keluaran potensial, Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah, sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya sehingga permintaan agregat bertambah. Selain itu, tabungan juga akan meningkat sehingga dapat digunakan sebagai modular investasi dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat ordinary. Yang ketiga yaitu pemikiran neo-Keynes. Teori neo-Keynes menekankan pentingnya kebijakan fiskal dalam meningkatkan permintaan agregat dan mengatasi masalah pengangguran. Mereka percaya bahwa pemerintah harus mempengaruhi tingkat pengeluaran konsumsi dan investasi melalui perubahan dalam pengeluaran publik dan pajak. Selanjutnya yaitu perbedaan pemikiran aliran klasik, Keynes, dan neo-Keynes. Yang pertama yaitu pendekatan dalam pasar. Menurut klasik, pasar akan selalu bergerak menuju keseimbangan dan efisiensi secara otomatis tanpa campur tangan pemerintah, atau lebih sering dikenal sebagai pasar bebas. Menurut Keynes, mekanisme pasar bebas tidak serta-merta menciptakan stabilitas dan keseimbangan perekonomian akibat kakunya berbagai sektor perekonomian. Dalam teori Keynes diperlukan peranan pemerintah yang meliputi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Berbeda dengan neo-Keynes, percaya bahwa dalam perekonomian perlu adanya peran pemerintah. Yang kedua yaitu penekanan analisis. Menurut klasik Adam Smith, fokus pada sisi penawaran dengan asumsi bahwa penawaran menciptakan permintaan. Keynes berfokus pada sisi permintaan dengan asumsi bahwa permintaan agregat menentukan tingkat output dan lapangan kerja. Sedangkan neo-Keynes mengintegrasikan analisis sisi penawaran dan permintaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ekspektasi, rigiditas harga dan upah, dan peran kebijakan moneter. Yang selanjutnya yaitu pandangan tentang pengangguran. Menurut klasik Adam Smith, pengangguran bersifat sukarela atau voluntary dan disebabkan oleh upah yang terlalu tinggi. Pasar akan menyesuaikan diri untuk mencapai full employment. Menurut Keynes, pengangguran bersifat involuntar dan disebabkan oleh kekurangan permintaan agregat. Intervensi pemerintah diperlukan untuk meningkatkan permintaan dan lapangan kerja. Menurut neo-Keynes, mengakui berbagai jenis pengangguran termasuk pengangguran friksional, struktural, dan siklis. Kebijakan yang berbeda diperlukan untuk mengatasi berbagai jenis pengangguran. Saya di sini akan menjelaskan tentang persamaan pemikiran aliran klasik Adam Smith, Keynes, dan neo-Keynes. Seperti yang dijelaskan teman saya, selain perbedaan juga ada persamaan loh. Yang pertama yaitu fokus pada kesejahteraan ekonomi, di mana tujuan utama adalah mencapai kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomis, stabilitas harga, dan lapangan kerja yang penuh. Yang kedua yaitu peran uang.
Pemikiran peran uang digunakan sebagai alat tukar unit akun dan penyimpanan nilai. Kebijakan ini disebut dengan kebijakan moneter, di mana peran uang ini sangatlah penting bagi perekonomian. Yang ketiga yaitu pentingnya tabungan dan investasi, di mana pentingnya tabungan dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Tabungan menyediakan dana untuk investasi yang dapat meningkatkan kapasitas produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat yaitu peran pemikiran mengakui peran pemerintah dalam ekonomi. Pemerintah menyediakan barang publik, menegakkan hukum, dan menjaga stabilitas ekonomi tingkat keinterval. Yang kelima yaitu analisis ekonomi yang menggunakan model ekonomi dan analisis untuk memahami berbagai perekonomian yang bekerja menggunakan teori data dan memprediksi dan menjelaskan fenomena ekonomi. Filosofi pemikiran klasik Adam Smith sering disebut sebagai bapak ilmu ekonomi modern, mengemukakan pemikirannya dalam magnum opusnya The World of Nations 1775. Filosofi pemikiran ekonomi klasiknya berlandaskan pada beberapa prinsip fundamental. Pasar bebas dan tangan tak terlihat. Smith percaya bahwa pasar bebas yang didorong oleh motif individu untuk mencari keuntungan sendiri akan secara alami mencapai keseimbangan yang optimal. Selain itu juga berpendapat bahwa spesialisasi dan pembagian kerja meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Filosofi ekonomi Keynes. John Maynard Keynes, ekonomi Inggris yang terkenal, mencetuskan pemikiran ekonomi Keynesian yang revolusioner di tengah depresi besar pada tahun 1930-an. Filosofi pemikirannya berfokus pada peran aktif pemerintah dalam menstabilkan ekonomi dan mencapai full employment. Filosofi ekonomi Neo-Keynes. Pemikiran ekonomi Neo-Keynesian muncul sebagai kelanjutan dari pemikiran Keynesian klasik dengan mempertimbangkan keterbatasan pasar dan peran penting intervensi pemerintah yang terarah untuk mencapai stabilitas ekonomi, full employment, dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Kemudian ada nilai ekonomi yang diharapkan. Menurut pemikiran ekonomi klasik Adam Smith, ada beberapa nilai ekonomi yang diharapkan, seperti 1. Adanya peran pasar bebas, di mana menekankan peran pasar bebas yang didorong oleh tangan tak terlihat atau invisible hand untuk mencapai keseimbangan efisiensi ekonomi. Yang kedua yaitu adanya peran pemerintah yang terbatas. Pemerintah diharapkan hanya fokus pada tugas esensialnya seperti pertahanan negara, penegakan hukum, dan penyediaan barang publik. Dan yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh akumulasi modal. Investasi dan akumulasi modal menjadi kunci untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada nilai ekonomi yang diharapkan oleh pemikiran Keynes. Antara lain 1. Intervensi pemerintah yang aktif. Pemerintah perlu melakukan intervensi aktif melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong permintaan agregat dan keluar dari resesi. Yang selanjutnya yaitu adanya kebijakan fiskal yang aktif. Peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak untuk menstimulasi ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dan yang ketiga yaitu adanya permintaan agregat. Permintaan agregat yang terdiri dari konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah menjadi penentu utama tingkat output dan lapangan kerja. Dan yang terakhir adalah nilai ekonomi yang diharapkan oleh pemikiran Neo-Keynes, yang terdiri dari 1. Ekspektasi dan kepercayaan, di mana menekankan peran ekspektasi dan kepercayaan dalam mempengaruhi perilaku ekonomi dan aktivitas kebijakan. Dan yang kedua yaitu kebijakan fiskal dan moneter yang terarah. Kebijakan fiskal dan moneter yang terarah ini dengan cermat dan berbasis bukti untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi dalam mencapai tujuan sosial. Dan yang ketiga yaitu adanya distribusi pendapatan dan keadilan sosial. Dengan mempertimbangkan distribusi pendapatan dan keadilan sosial menjadi tujuan penting dalam mencapai kebijakan ekonomi. Selanjutnya ada instrumen kebijakan. Masing-masing teori baik Neo-Keynes, klasik Adam Smith maupun Keynes memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu instrumen kebijakan teori klasik Adam Smith, yaitu 1. Adanya pasar bebas.
Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations tahun 1776 mengemukakan gagasan tentang pasar bebas yang idealnya tidak memerlukan intervensi pemerintah. Karena ia percaya bahwa invisible hand pasar didorong oleh motif kepentingan pribadi yang nantinya secara alami akan menciptakan keseimbangan serta efisiensi dalam ekonomi. Meskipun demikian, Adam Smith tetap percaya bahwa beberapa situasi mungkin memerlukan intervensi pemerintah untuk mencapai kelancaran fungsi pasar bebas tersebut. Misalnya seperti perdagangan bebas, persaingan sempurna, penegak hukum dan kontrak, dan infrastruktur publik serta yang lainnya. Yang kedua yaitu adanya kebijakan moneter. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang. Namun dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, Adam Smith tidak secara jelas membahas tentang instrumen kebijakan ini karena fokus utama Adam Smith yaitu pada mekanisme pasar bebas dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kemakmuran ekonomi. Sehingga terdapat beberapa ekonom modern yang menafsirkan gagasan Adam Smith tentang tangan tak terlihat atau invisible hand, yaitu pasar sebagai dukungan implisit untuk kebijakan moneter yang netral. Artinya, pemerintah seharusnya tidak melakukan intervensi dalam sistem moneter dan membiarkan penawaran serta permintaan uang menentukan tingkat suku bunga dan agregat moneter. Meskipun begitu, Adam Smith tetap percaya bahwa pasar bebas nantinya secara alami akan menghasilkan tingkat suku bunga yang optimal untuk pertumbuhan ekonomi. Meskipun Adam Smith tidak secara jelas membahas tentang instrumen kebijakan moneter tersebut, namun terdapat beberapa instrumen yang konsisten dengan gagasannya, seperti standar emas, yaitu nilai mata uang yang dikaitkan dengan harga emas, karena sistem ini secara otomatis dapat membatasi penawaran uang dan menjaga stabilitas harga. Yang kedua yaitu adanya aturan moneter, sistem di mana bank sentral mengikuti aturan yang kaku untuk mengendalikan penawaran uang, seperti aturan pertumbuhan uang yang konstan. Aturan ini bertujuan untuk mencapai stabilitas harga dan mencegah intervensi pemerintah yang sewenang-wenang. Selanjutnya, ada instrumen kebijakan teori Keynes. John Maynard Keynes dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money tahun 1936 mengemukakan teori ekonomi makro yang revolusioner yang menekankan peran kebijakan fiskal dalam menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Keynes berpendapat bahwa selama masa resesi, ketika permintaan agregat tersebut lemah, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk merangsang ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti penurunan pajak dan pengeluaran pemerintah. Selain kebijakan fiskal, ada juga kebijakan moneter. Meskipun fokus utama Keynes adalah pada kebijakan fiskal, tetapi ia juga mengakui pentingnya kebijakan moneter dalam mendukung tujuan ekonomi makro. Keynes percaya bahwa bank sentral dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk mempengaruhi tingkat suku bunga dan ketersediaan kredit yang nantinya pada gilirannya dapat mempengaruhi permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi. Kebijakan yang digunakan seperti menurunkan suku bunga dan meningkatkan likuiditas. Yang ketiga yaitu instrumen kebijakan neo-Keynes. Para penganut neo-Keynesian percaya bahwa intervensi pemerintah dalam perekonomian tersebut diperlukan untuk menstabilkan output dan lapangan kerja. Mereka menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian, seperti adanya kebijakan fiskal yang terdiri dari pengeluaran pemerintah. Dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah secara langsung, dapat meningkatkan permintaan agregat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Contohnya dengan pembangunan infrastruktur, subsidi, dan program jaringan pengaman sosial lainnya. Yang kedua yaitu perpajakan. Dengan menurunkan pajak, dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendorong konsumsi, sementara kenaikan pajak dapat meredam inflasi dan mengurangi defisit fiskal. Selain itu, ada kebijakan moneter yang terdiri dari operasi pasar terbuka, di mana bank sentral dapat membeli atau menjual obligasi pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Pembelian obligasi meningkatkan jumlah uang beredar, sedangkan penjualan obligasi mampu menguranginya. Yang kedua yaitu adanya suku bunga. Bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mempengaruhi biaya pinjaman dan investasi. Suku bunga yang lebih rendah mendorong investasi dan konsumsi, sedangkan suku bunga yang lebih tinggi dapat meredam inflasi.
Selain instrumen utama tersebut, Neo-Keynesian juga menggunakan beberapa instrumen lainnya seperti kebijakan kurs dengan intervensi di pasar valuta asing untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang. Yang kedua, adanya pengaturan, penetapan peraturan dan regulasi untuk mendorong perilaku ekonomi yang diinginkan seperti regulasi perbankan dan kebijakan persaingan usaha. Dan yang ketiga yaitu kebijakan penetapan upah minimum dan program transfer pendapatan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.